Nama saya Brigita Antonia Ayu Maharani dari D3TT07A dengan NIM 19201010. Cita-cita saya menjadi seorang pramugari. Di sini saya akan menjelaskan tentang konstruksi dasar runtutan. Sebuah runtutan terdiri atas satu atau lebih pernyataan atau aksi yang dikerjakan secara berurutan. Berarti bahwa pertama, tiap instruksi dikerjakan satu persatu. Kedua, tiap instruksi dilaksanakan tepat satu kali, tidak ada instruksi yang diulang. Ketiga, urutan instruksi yang dilaksanakan pemroses atau compiler sama dengan urutan instruksi sebagaimana yang tertulis di dalam teks algoritmanya. Keempat, akhir dari instruksi terakhir merupakan algoritma. Ini merupakan gambar dari konstruksi dasar runtutan. Lalu, langkah penyusun algoritma yang dapat dikategorikan sebagai struktur runtutan adalah: pertama, operasi output, kedua, operasi input, ketiga, operasi assignment atau penugasan. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang operasi output. Operasi ini digunakan untuk menampilkan data atau teks pada suatu piranti seperti monitor atau printer. Jadi pada bahasa C++, perintah yang digunakan untuk operasi ini adalah cout dengan aturan penulisan sebagai berikut. Untuk menampilkan teks berarti cout text. Jangan lupa diakhiri dengan titik 2 koma. Kemudian di sini dicontohkan dengan menampilkan tulisan selamat datang. Jadi cout selamat datang. Seperti di bawah contoh programnya. Kemudian untuk menampilkan nilai dari suatu variabel, cout nama variabel. Jadi contoh menampilkan suatu variabel bernama luas, jadi cout luas. Misal masukkan nilai variabel luas sama dengan 10. Jadi di sini integer luas sama dengan 10. Kenapa memakai integer? Karena integer itu tipe data yang berisi bilangan bulat, baik positif maupun negatif. Seperti di bawah ini hasilnya. Jadi untuk menampilkan teks dan nilai variabel secara bersamaan, ketik cout teks nama variabel. Jadi contohnya menampilkan tulisan luas sama dengan nilai luas. Jadi coutnya luas sama dengan, seperti contoh di bawah. Integer luas sama dengan 10, coutnya luas sama dengan, jadi ketika di run luas sama dengan 10. Kemudian untuk operasi input. Operasi ini digunakan untuk meminta suatu masukan dari pengguna melalui piranti input seperti keyboard. Pada bahasa C++, perintah yang digunakan untuk operasi ini adalah cin dengan aturan penulisan sebagai berikut. Cin nama variabel. Contoh meminta masukan berupa bilangan integer untuk variabel bernama alas. Jadi contohnya ini cin alas, kemudian cout alas sama dengan. Jadi ketika di run kita memasukkan angka semisal 20. Jadi nanti hasilnya alas sama dengan 20. Kemudian untuk operasi penugasan atau assignment. Operasi ini digunakan untuk mengeset suatu variabel dengan suatu nilai, baik diset secara langsung dengan nilai tertentu atau diset secara tidak langsung dengan menggunakan suatu ekspresi. Untuk pengetesan nilai secara langsung, operasi assignment pada bahasa C++ dengan cara nama variabel sama dengan nilai. Nilai adalah besaran dari tipe data yang terdefinisi. Pengetesan langsung biasanya digunakan untuk proses inisialisasi suatu variabel, sehingga variabel sebelum diproses lebih lanjut, variabel tersebut sudah mempunyai nilai awal. Contoh programnya seperti itu. Alas sama dengan 20, tinggi sama dengan 10. Kemudian, untuk pengetesan nilai secara tidak langsung, operasi assignment pada bahasa C++ dengan cara nama variabel sama dengan ekspresi. Ekspresi merupakan transformasi nilai menjadi keluaran yang dilakukan melalui perhitungan. Ekspresi terdiri dari operator dan operan. Operan adalah objek yang dioperasikan, kemudian operator adalah simbol yang digunakan untuk memanipulasi operan. Di sini ada contohnya. Integer x, y, titik 2 koma sama integer z. Jadi yang dimaksud itu tadi ekspresi itu z sama dengan x plus y. Kemudian di sini ada macam-macam operator. Operator aritmatika.
Operator aritmatika ini ada penjumlahan, simbolnya plus, pengurangan, simbolnya min, perkalian, simbolnya kali atau bintang, pembagian, simbolnya garis miring, sisa pembagian integer, simbolnya persen. Kemudian ada penambahan dengan nilai 1 atau increment, kemudian pengurangan dengan nilai 1 atau decrement. Kemudian khusus untuk operator increment dan decrement terdapat dua jenis ekspresi yang dapat digunakan, yaitu pre-increment atau decrement dan post-increment atau decrement. Di sini pre-increment plus m berarti tambah m sebanyak 1 lalu menampilkan hasilnya. Kemudian ada post-increment m berarti menampilkan nilai m lalu menambahkan m sebanyak 1 angka. Kemudian di sini ada pre-decrement min m berarti kurangi m sebanyak 1 angka lalu menampilkan hasilnya. Kemudian ada post decrement m min berarti menampilkan nilai m lalu mengurangi m sebanyak 1 angka. Kemudian di sini ada operator logika. Jadi pertama ada geser n bit ke kiri, lalu geser n bit ke kanan, kemudian ada bit with n. N itu untuk mengevaluasi dua ekspresi relasi sebagai operan untuk mendapatkan rasional tunggal. Operasi ini akan menghasilkan satu true jika kedua operan bernilai 1 true. Tapi jika salah satu atau keduanya bernilai false, maka akan menghasilkan nilai false. Kemudian bit with or itu untuk menghubungkan dua atau lebih ekspresi relasi untuk mendapatkan hasil rasional tunggal. Akan dianggap satu true bila salah satu ekspresi relasi yang dibandingkan bernilai 1 true, dan bila semua ekspresi relasi yang dibandingkan bernilai 0 false, maka akan bernilai 0 false. Kemudian ada XOR. XOR itu merupakan exclusive OR. Jadi operasi logika yang memiliki masukan terdiri dua atau lebih variabel dan satu variabel keluaran. Lalu ada bit with not. Not itu untuk membalikkan nilai sebenarnya. Jika nilai yang disebutnya bernilai 1 true, maka akan menghasilkan nilai 0 false. Begitu pula sebaliknya. Kemudian di sini ada operator relasional atau perbandingan. Di sini itu ada sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar, lebih kecil, lebih besar atau sama dengan, lebih kecil atau sama dengan. Kemudian ada logic and, logic or, logic not. Selanjutnya setelah ini saya akan menjelaskan tentang algoritma. Di sini saya akan menjelaskan program saya. Di sini ada include your stream sebagai sebuah prosesor. Kemudian di sini ada using namespace std. Kemudian di sini ada inmain sebagai fungsi utama. Kemudian langsung masuk ke sebuah pernyataan. Di sini float abcdef. Mengapa memakai float? Karena nanti hasilnya adalah bilangan desimal. Kemudian di sini ada float S1, S2, S3, S4, kemudian float R1, R2K, lalu di sini K sama dengan 1. Kemudian untuk cout-nya penentuan lensa, kemudian cout 1 lensa cembung. Kemudian untuk cout S, CI-nya S1. Kemudian untuk cout S aksen, CI-nya S2. Kemudian di sini ada rumusnya. A sama dengan 1 per S1 tambah 1 per S2. Kemudian di sini ada D sama dengan 1 per A, kemudian B S2 per S1, kemudian R1 sama dengan plus K kali D. Kemudian di sini ada cout untuk fokus lensa, kemudian di sini ada cout untuk perbesaran pada lensa, kemudian di sini ada cout jari-jari kelengkuan lensa. Kemudian di sini ada lensa cekung. Jadi untuk cout S, CI-nya S3, kemudian cout S aksen, CI-nya S4. Kemudian ada rumus lagi, C sama dengan 1 per S3 tambah 1 per S4. Kemudian E sama dengan 1 per C. Kemudian F sama dengan S4 per S3. Kemudian R2 sama dengan plus K kali E. Kemudian untuk cout-nya ada fokus lensa, perbesaran pada lensa, kemudian jari-jari kelengkuan lensa. Kemudian selesai dengan red rule 0. Kemudian langsung saja di run hasilnya. Ini untuk lensa cembung, terserah mau masukin angka baris, misal 2 S-nya. S aksennya 4. Kemudian hasil fokus lensanya 1,33, perbesaran pada lensanya 2, jari-jari kelengkungan lensanya 2,6667.
Kemudian untuk lensa cekung, semisal di sini S-nya 5, S-aksennya 10, maka fokus lensanya 3,33, perbesaran pada lensanya 2, jari-jari kelengkungan lensanya 10. Nah, ini hasil dari program saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan flowchart saya. Pertama, saya menggunakan simbol terminal, yaitu mulai. Kemudian bawahnya menggunakan simbol preparation, yaitu pemberian nilai awal suatu variabel yang isinya float A, B, C, D, E, F. Kemudian ini float S1, S2, S3, S4. Kemudian ini float R1, R2K. Kemudian bawahnya menggunakan simbol input output, yaitu isinya penentuan lensa. Ini satu lensa cembung. Kemudian ini S sama dengan input S1, S aksen sama dengan input S2. Kemudian bawahnya menggunakan simbol proses, yaitu isinya A sama dengan 1 per S tambah 1 per S aksen. Kemudian ini D sama dengan 1 per A, P sama dengan S2 per S1, R1 sama dengan plus K kali D. Kemudian bawahnya menggunakan simbol input output, yaitu out fokus lensa sama dengan D, out perbesaran pada lensa sama dengan B, out jari-jari kelengkungan lensa sama dengan R1. Kemudian dihubungkan di atas masih sama menggunakan simbol input output, yaitu lensa cekung. Kemudian bawahnya S sama dengan, bawahnya input S3, S aksen sama dengan input S4. Kemudian bawahnya menggunakan simbol proses, yaitu C sama dengan 1 per S3 tambah 1 per S4. Ini E sama dengan 1 per C, F sama dengan S4 per S3, R2 sama dengan plus K kali E. Kemudian bawahnya menggunakan simbol input output, yaitu out fokus lensa sama dengan E, out perbesaran lensa sama dengan F, out jari-jari kelengkungan lensa sama dengan R2. Kemudian ditutup dengan simbol terminal, yaitu selesai. Bukan bahagia yang menjadikan kita bersyukur, tetapi dengan bersyukurlah yang menjadikan hidup kita bahagia. Sekian dari saya, terima kasih.